Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niken Marcelinda dari kelas manajemen B2 akan menjelaskan tentang sejarah Muhammadiyah. Latar belakang berdirinya sejarah Muhammadiyah. Secara umum, faktor pendorong kelahiran Muhammadiyah bermula pada kegelisahan dan keprihatinan tentang sosial, religius, dan moral. Kegelisahan moral ini disebabkan oleh adanya kemiskinan, kebodohan, dan keterbelakangan umat. Latar belakang berdirinya Muhammadiyah secara umum dibedakan menjadi dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Yang pertama adalah faktor internal, faktor individu atau secara subjektif. Faktor ini merupakan faktor utama dan faktor penentu dalam mendorong berdirinya Muhammadiyah, di mana pendalaman dan kajian Kiai Haji Ahmad Dahlan terhadap Al-Quran yang kritis. Faktor eksternal atau objektif. Yang pertama adalah ketidakmurnian dan tidak selarasnya amalan Islam terhadap Al-Quran dan Sunnah, di mana praktek-praktek masih bercampur aduk dengan ritual-ritual yang tidak sesuai. Sebagai contoh seperti tradisi sesaji untuk arwah-arwah atau roh-roh halus yang sudah meninggal saat kematian seperti 30 hari, 100 hari, 1000 hari, dengan dibacakan seperti ayat Yasin, tahlil, dan ayat kursi. Amalan tersebut sangat bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam dalam hal kepercayaan. Kedua adalah tidak terdapat lembaga pendidikan Islam terhadap lembaga pendidikan. Pada saat itu, Islam hanya mengajarkan pelajaran agama dalam arti sempit, yaitu terbatas dalam bidang 6 fiqh agama, meliputi tafsir, hadis, terjemah, tasawuf atau akhlak, akaid, ilmu mantik, ilmu falak, dan pelajaran bahasa Arab. Sedangkan mata pelajaran yang sesuai keduniawian, yang pertama itu seperti sejarah, kimia, fisika, ilmu pengetahuan, dan sebagainya. Yang ketiga, kelemahan kepemimpinan Islam. Menurut Kiai Haji Ahmad Dahlan, terdapat 3 kelemahan dalam memimpin, yaitu terbatasnya pengetahuan, lebih banyak berbicara daripada berbuat, dan yang ketiga adalah lebih mementingkan kelompok daripada kepentingan umum. Yang keempat adalah meningkatnya misi agama lain terhadap masyarakat Indonesia. Pada saat itu, Indonesia dijajah oleh Belanda, dan Belanda mengibarkan 3G, yaitu glory, gold, dan gospel. Dalam mewujudkan ketiga motif tersebut, Belanda membuat program asosiasi dan kristenisasi. Program asosiasi ini di dalamnya mengembangkan kebudayaan barat, sedangkan program kristenisasi mengubah agama Islam ataupun bukan agama Islam untuk berubah menjadi agama Kristen. Kelima adalah tekanan dunia barat seperti Belanda ke Indonesia. Hadirnya bangsa Belanda ke Indonesia dalam prinsip kebudayaan, peradaban, dan keagamaan dapat memperburuk dalam perkembangan Islam di Indonesia. Lewat pendidikan Barat menimbulkan individualisme pada pola pikir mereka. Yang keenam adalah pengaruh gerakan pembaruan terhadap dunia Islam. Dari sekian banyak faktor yang melatar belakangi berdirinya Muhammadiyah, terdapat 4 faktor yang menonjol, yaitu yang pertama, ketidakefisien lembaga-lembaga pendidikan
Islam. Yang kedua, aktivitas misi-misi Katolik dan Protestan. Yang ketiga, adanya sikap acuh tak acuh. Dan yang keempat, ketidakbersihan dan campur aduknya agama Islam di Indonesia. Sekian penjelasan dari saya tentang sejarah berdirinya Muhammadiyah. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.